Ono gitu rumeksa ing wengi. Mbak ngelakuin ini karena Mbak sayang sama kamu. 2 minggu sejak kasus percobaan pembunuhan seorang wanita berinisial L yang diduga berprofesi sebagai... Kita bawa Laras dulu ke kampung, kita carikan dia orang pintar. Halo Hai Sobri, Sobat Brilio, kita dari cast film Susuk Kutukan Kecantikan. Saya Hana Malasan. Aku Arsya Aurelia. Dan kita sekarang mau ngobrol-ngobrol bareng sama Brilio. Ayo Arsya. Oke, jadi Susuk ini menceritakan tentang Laras, seorang PSK yang memakai susuk. Dan tiba-tiba dia kecelakaan sampai dia dalam kondisi sakratul maut. Jadi mati enggak, hidup enggak, dan Ceritanya dimulai di situ ya. ceritanya dimulai di situ. Jadi Ayu sebagai adiknya Laras berjuang untuk gimana caranya bisa mengembalikan Mbak Laras seperti semula. Dan ya ceritanya menceritakan perjalanan itu. Sebenarnya Laras ini apa ya? Dia berjuang bertahan untuk hidup, untuk menghidupi adiknya dan ingin adiknya juga punya kehidupan yang lebih layak daripada kakaknya, daripada dia sendiri, sehingga dia melakukan segala cara dan bekerja menjadi PSK. Nah, tapi di tengah-tengah adiknya nggak suka dan dia berusaha untuk berhenti, tapi ketika berhenti akhirnya mengalami kecelakaan dan di situ akhirnya ketahuan bahwa Laras ini menggunakan susuk. Kalau Ayu sebagai adiknya Mbak Laras, pekerjaannya sebagai MUA, makeup artist. Sebenarnya memang hubungannya sama Mbak Laras agak renggang semenjak tahu Mbak Laras profesinya sebagai PSK gitu. Dan setelah itu hubungannya jadi makin tidak baik, makin renggang. Dan pada akhirnya ketika Mbak Laras tiba-tiba kena musibah, tiba-tiba kecelakaan, di situ momen dimana Ayu tuh berubah drastis malah. Kayak gimana caranya gue bisa nyelamatin kakak gue nih gitu. Oh, itu banyak banget sih. Mungkin kalau untuk Laras, pertama syutingnya itu jamnya terbalik. Kalau film horor kan memang startnya dari jam 6 sore sampai jam 6 malam. Itu juga jadi tantangan ya karena harus ngebalikin jam tidur. 6 sore sampai jam 6 pagi. Maaf, masih pagi jadi masih belum panas, belum panas. Nah, terus udah selain itu juga Laras ini kan berperan sebagai PSK, di mana PSK ini jauh sekali kehidupannya dari saya pribadi. Jadi itu jadi challenge tersendiri karena harus riset juga, harus datengin tempatnya. Jadi untuk dapetin karakter Laras juga saya sama produser dan sutradara sempat main ke lokalisasi, terus melihat seperti apa sih kehidupan di sana. Dan selain itu juga untuk memerankan suatu entitas itu juga menjadi tantangan juga karena bukan hanya fisik dan mental, tapi secara spiritual juga itu harus sangat dijaga. Itu sih yang jadi tantangan untuk karakter Laras. Kalau untuk karakter Ayu, kayaknya sih beban emosi ya yang berat banget. Karena di sini kan memang kondisinya ada anggota keluarga yang paling deket dan tinggal satu-satunya pula. Kayak kita udah gak punya orang tua di sini dan emang Mbak Laras itu cuma satu-satunya orang yang Ayu punya gitu. Dan ya disitulah peperangan emosi kayak gimana caranya bisa nyelamatin Mbak Laras, tapi juga jangan sampai Mbak Laras nih sakit atau merasa gak nyaman atau gak enak gitu. Lokasinya ya yang kita tuh sempat syuting di rumah, sebuah rumah di Jogja. Dan rumahnya itu memang rumah tua. Dan kita baru tahu setelah syuting ternyata rumahnya itu rumah bekas dukun yang sudah meninggal dan di tempatnya itu masih tersimpan benda-benda pusaka gitu. Makanya emang kalau datang ke sana agak creepy ya, kayak rasanya belakang situ auranya aneh gitu. Dan di dekat situ ada hutan.
Katanya hutan itu juga terkenal tempat orang-orang bunuh diri. Tapi kita nggak dikasih tahu karena mungkin biar nggak parno, biar bisa fokus gitu. Jadi itu lumayan ya ngejaganya. Mungkin kalau nggak fokus tuh agak bahaya juga secara spiritual. Ada satu syuting ya yang di lokasi terakhir kita itu. Jadi kita syutingnya malam. Di forecast itu malam itu harusnya cerah. Tapi gak tahu kenapa di malam itu kita hujan badai gede banget sampai set itu rusak dan kita nggak bisa syuting. Jadi harus break 2 hari karena setnya rusak. Jadi kayak gak tahu kenapa kita ngerasainnya seolah-olah ada yang marah gitu. Terus ya gak tahu sih ya, kita sempat nanya-nanya juga kalau nggak salah kayaknya ada yang melanggar mungkin. Tapi unintentionally. Jadi akhirnya harus riset ulang terus baru balik lagi ke situ syuting, terus kita benar-benar diniatin berdoa bersama, kita harus jaga sikap, jaga segala macam deh, pokoknya jangan buang sampah sembarangan, jangan pipis sembarangan, pokoknya kita harus hormatin tempatnya baru akhirnya lancar semuanya. Sebenarnya ingat banget pertama kali ditawarin itu langsung diajak ngobrol dengan produser dan sutradaranya Mbak Ridla dan Kak Gita, Mbak Ginanti Rona. Itu tanggal 1 Januari diajak ngobrol, Hana aku punya project nih. Lalu diceritain langsung secara detail, karakternya gini. Dan dari pertama kali diceritain, menurutku sih ceritanya udah kuat banget. Dan Susuk itu kan sesuatu yang sebenarnya dekat dengan kita. Tapi mungkin belum pernah dibahas dan tabu untuk dibahas. Dan ini dibuat menjadi sebuah film dan cerita. Menurutku menarik sekali karena bukan hanya ceritanya yang kuat, tapi juga sebenarnya ada pesan tertentu yang bisa disampaikan melalui film ini. Akhirnya itu yang membuat aku tertarik untuk gabung di sini. Emang aku juga ngelihat topik Susuk ini emang hal yang unik ya buat dibahas dan kayaknya belum pernah dibahas sebelumnya juga di film di Indonesia. Dan aku pun sama diajak ketemu dulu di kantor PH untuk ngobrol, padahal tadinya aku tuh mau nolak film ini karena aku tuh mikir aku udah break dari film bertahun-tahun kan, dan aku mikir kayaknya kalau mau masuk film lagi kayaknya genrenya jangan horor deh gitu. Dan awalnya tuh mau datang ke kantor buat ngomong kayaknya aku nggak mau ngambil deh gitu. Terus akhirnya ngobrol lah, kayak di-convince gitu sama mereka. Ada produser, ada director, ada casting director juga waktu itu ngobrol di satu meja. Terus akhirnya mereka kayak, ini tuh filmnya bagus loh, ini gini. Terus aku juga dikasih tahu ternyata cast line-up-nya tuh ada Hana Walasan, ada Jordi. Jadi di situ aku juga ngerasa kayak, oh my god, aku tertarik sih untuk bisa kerja bareng sama mereka gitu. Jadi kayak itu sih. Nah itu kalau buat aku bener-bener gimana ya, Laras ini karakter yang belum pernah diambil sebelumnya. Jadi kalau aku pribadi nggak terlalu suka ngambil karakter yang udah pernah aku ambil sebelumnya atau yang mirip gitu. Nah ini bener-bener sesuatu yang berbeda jauh dari karakter Hana. Selain itu juga memerankan tidak hanya jadi PSK tapi juga menjadi entitas kan, menjadi sesuatu yang sebenarnya bukan, kalau manusia kita gampang pelajarinnya, tapi kalau entitas lain itu kan kita harus kulik lebih dalam lagi untuk bisa tahu memainkan itu seperti apa gitu. Dan itu menurutku sangat-sangat menantang dan kayaknya aku mau men-challenge diriku dengan mengambil karakter ini. Jadi itu yang menarik banget sih. Aku pertama baca skrip pusing ya. Karena aku ngeliat kayak beban emosinya berat banget, oh my god. Cuman di situ, maksudnya aku juga melihat itu sebagai challenge kan, dan gimana sih seorang Ayu yang harus taking care of her sister yang udah nggak tahu nih kayak apakah dia masih bisa terus hidup ataukah aku harus merelakan dia, kan maksudnya itu loh kayak pertanyaan besarnya gitu yang sepanjang film akan diceritakan seperti apa. Jadi ngerasa ter-challenge banget gitu. Ini Kana nih kayaknya ada ritual nih. Sebenarnya setiap kebetulan di lokasi syuting emang ada sekitar 3 orang ya yang bisa menjaga kita juga. Jadi memang kita nggak perlu khawatir. Aku juga ngerasa dari awal aman karena aku ngerasa akan ada yang menjaga kita gitu di situ. Jadi main udah sebebasnya aja, gak usah ada yang takut karena
di situ ada sekitar 3 orang ya yang bisa ngejaga lah. Mereka punya ilmu lebih untuk bisa ngejaga kita di lokasi. Jadi walaupun tempatnya cukup creepy, tapi kalau aku pribadi ngerasa tenang. Iya sih. Iya. Dan aku Nggak kan takut ya? agak nggak terlalu mikirin ya. Kayak ya udah kita datang ke situ dengan niat baik, kita pengen kerja, kita pengen bikin sesuatu gitu. Jadi aku ngerasanya tuh selama kita nggak mengganggu mereka, ya mereka juga nggak akan mengganggu kita gitu. Iya. Oh, sama satu lagi mungkin kebetulan syutingnya lagi bulan puasa ya. Oh iya. Jadi gak tahu kenapa aku memang merasa aku memang menjalankan ibadah puasa di situ, ngerasa aku harus walaupun syuting seberat apapun aku harus menjalankan itu. Karena aku ngerasa itu juga yang akan menjadi proteksi buat diriku. Jadi mungkin itu juga yang akhirnya membuat semuanya lancar dan tidak terganggu apapun. Nggak ada sih, sejujurnya aku kayak, ya itu yang tadi aku bilang, kayak menjalani pekerjaan aku aja, berusaha untuk nggak ke-distract sama apapun yang ada di sekitar, udah sih. Sebenarnya memerankan Nah, ini dimensi yang lain kan. itu, entitas itu kan sebenarnya kayak mengundang. Tapi memang di situ apa ya, kalau aku justru kalau ada sesuatu yang aku rasain yang aneh, justru aku terima aja dan itu jadikan malah dijadikan kekuatan untuk memainkan karakternya pada saat itu. Jadi justru bukan jadi kelemahan yang aku ambil, aduh ini kayaknya ada yang aneh, tapi justru oh ya udah ini aku terima, lalu aku keluarkan di dalam satu scene dan dijadikan bagian dari karakter itu gitu. Jadi justru aku ngerasa itu yang membantu malah. Jadi ada satu cerita yang menarik. Aku nggak ngeh karena di situ memang scene berat dan aku sedang bermain karakter itu gitu. Dan ada satu orang yang itu kayak Hana, istighfar ya, baca-baca. Itu sampai 3 orang yang datang. Terus oke, kenapa ya? Sampai akhirnya lawan mainku juga bilang, Hans, sejujurnya tadi kok kayak aku nggak ngerasa kayak bukan kamu ya, gitu. Oh oke. Oh tapi ini sekarang udah normal. Ya udah bagus, berarti waktu itu malah jadi bagus kan gitu. Justru jadi kayak mendalami, ya udah deh nggak apa-apa gitu. Karena aku fokus sama scene-nya kali ya, fokus dengan adegan. Jadi aku rasa itu hanya bagian dari itu aja. Gitu. Jadi oh ya udah, aku sih nggak merasakan apa-apa. Yang penting setelah selesai aku keluar dari itu. Aku pengen meng-highlight kalau di sini kan Mbak Laras ini kan pakai susuk gitu. Dan agak kontras sama Ayu yang sebenarnya nggak percaya sama susuk gitu. Tapi dia memang mau mempercantik orang dengan talent yang dia punya gitu. Karena dia bisa make up, dia bisa dandanin orang, bahkan dia MUA wedding. Jadi di situ sih kontrasnya kayak perempuan itu seharusnya jangan insecure gitu. Kenapa orang tuh harus pakai susuk sih gitu? Ketika dengan kita mengupgrade diri kita aja, kita tuh bisa gitu untuk terlihat menarik, terlihat cantik. Sebenarnya kan orang-orang yang menggunakan susuk atau itu kan startnya dari insecurity yang ada di dalam dirinya kan, supaya menarik, supaya bisa didengar orang, supaya dilihat orang, atau supaya mendapatkan perhatian orang sehingga dia menggunakan susuk gitu. Tapi kan sebenarnya menarik nggak hanya dari luar, tidak hanya dari kecantikan yang ada di fisik gitu, tapi apa yang kita punya di dalam. Sebenarnya mungkin pesannya itu, apa yang kita punya, karakter, kebaikan, knowledge yang kita punya itu justru yang nge-reflect kecantikan yang ada di luar pada akhirnya. Jadi fokuslah dengan apa yang kita punya di dalam dan perkuat itu. Dan pastinya tetap harus menjaga juga fisik, tapi itu bukan yang utama. Gitu. Oke, itu dia ngobrol-ngobrol kita bareng sama Sobat Brilio. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa saksikan Susuk Kutukan Kecantikan tanggal 31 Agustus di bioskop kesayangan kalian.